Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, ketika kita ingin mencari tahu bagaimana cara mendapatkan keutamaan Ramadan itu, maka yang pertama sekali yang harus kita lihat adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Ramadan, apa amal yang harus dikerjakan, apa tujuannya. Maka jika kita melihat di dalam Al-Quran, kita hanya akan temukan itu di surat Al-Baqarah, surat yang kedua dari ayat 183 sampai 187. Atau kalau kita batasi lagi dari ayat 183 sampai 186. Keempat ayat ini bercerita tentang tujuan Ramadan, tentang 3 tujuan Ramadan, yaitu dalam kerangka membangun karakter, membangun kepribadian, membangun akhlakul karimah pada seorang muslim. Dan karakter, kepribadian serta akhlak itu nanti manfaatnya juga untuk keseharian orang-orang yang berpuasa tadi. Mari kita lihat di halaman 28 dalam Quran, mushaf Quran pojok ya, Quran Madinah, mushaf Utsmani. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan pertama dari Ramadan itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, di halaman itu ada 3 la'alla. Ada 3 litaraji, ada mudah-mudahan, ada harapan yang kuat agar dia terwujud. Nah, harapan yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dia mampu senantiasa bersemangat mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, mampu mengendalikan emosinya. Allah suruh, amalnya apa agar kita menjadi orang yang bertakwa itu? Amalnya adalah puasa. Allah wajibkan untuk kita berpuasa, tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, mari kita lihat. Di dalam ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti di akhir ayat itu adalah la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Apa itu syukur? Orang yang menghargai pemberian Allah sekecil apapun. Orang yang menghargai pemberian Allah walaupun dia kecil, walaupun kesannya sepele, tapi tetap dia kemudian menghargai pemberian Allah itu. Apalagi jika pemberiannya besar. Nanti di ayat 186 Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan rasyada. Ayat ini menceritakan tentang 3 tujuan puasa. Kalau boleh kita bilang kurikulum Ramadan, yang ternyata ketiganya membentuk karakter, membentuk kepribadian yang paripurna bagi seorang muslim. Yang pertama takwa, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga rasyada. Takwa seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita selalu bersemangat mengerjakan kebaikan dan juga bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Kita kontrol perilaku kita, kita kendalikan amal-amal keseharian kita untuk selalu berada di atas hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga nanti hasilnya juga baik. Nah, di sini dikatakan kalau kita berpuasa kita akan jadi orang yang bertakwa. Bukankah takwa itu nanti manfaatnya adalah dunia kita, bukan sekedar akhirat?
Lihat misalnya Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri dia jalan keluar dari setiap kesulitannya. Di mana itu? Untuk dunia. Nanti Allah juga katakan dalam surat yang sama, surat At-Talaq ayat 3-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Di ayat 3-nya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, mendapatkan rezeki dari jalan yang kita tidak duga. Itu juga untuk kepentingan dunia kita. Lalu di ayat 4 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa maka Allah jadikan semua urusan-urusan dia itu menjadi mudah. Coba lihat hadirin yang dirahmati Allah, sahabat Nuril TV yang diridai Allah. Ternyata kalau kita berpuasa, kita menahan diri, terbentuk karakter takwa dalam diri kita, maka manfaatnya kembali ke kita juga untuk keseharian kita. Tidak hanya sekedar bekal untuk masuk surga, tidak. Tapi di dunia kita akan diberi jalan keluar setiap ada masalah. Kemudian Allah beri kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki bukan hanya uang. Rezeki bukan semata-mata cerita tentang kekayaan, tapi dia kesehatan, kebahagiaan, dan hal-hal baik lainnya. Kemudian juga Allah janjikan kalau kita bertakwa, semua urusan akan Allah mudahkan. Bahkan lebih dari itu, dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya sebuah kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah buka pintu, segera Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi, dari atas, dari bawah, keluar kebaikan untuk dia. Satu. Jadi ayo kita miliki karakter takwa ini agar kita mendapatkan fasilitas dalam hidup yang Allah janjikan kepada kita, yang sungguh dia memang sangat kita butuhkan. Kurikulum kedua dari Ramadan ini adalah Allah menyuruh kita mengisi Ramadan ini dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah dekatkan dalam ayat 185 penyebutan bulan Ramadan dengan Quran. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan hendaklah dia dekat dengan Al-Quran. Dia banyak membaca Al-Quran. Dia banyak membaca terjemah. Dia mempelajari, mentadabburi maksud dari ayat-ayat yang dia baca itu. Dia menambah hafalannya. Itu yang dimaksud dengan dekat dengan Al-Quran. Maka kalau seperti ini kita dekat dengan Al-Quran, Allah berjanji Allah akan jadikan kita orang yang bersyukur. Syukur ini akhlak yang luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan iman seorang muslim itu seperti sekeping uang. Satu sebelahnya adalah syukur, sebelahnya adalah sabar. Artinya separuh daripada iman itu adalah syukur. Nah, kalau kita bersyukur, kita memiliki sikap yang senantiasa bersyukur, maka Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmat buat kita. Allah tambah nikmat buat kita. Menambah nikmat itu untuk di mana? Di surga tidak. Itu untuk dunia kita. Ini tuh untuk hari ini. Ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bersyukur, Allah juga berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum," kata Allah. Kenapa kamu akan disiksa jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jika kita bersyukur, maka itu menjadi sebab Allah melepaskan kita, membebaskan kita dari azabnya. Di ayat ini Allah berjanji, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum." Kalau kita bersyukur, maka Allah tidak akan mengazab kita. Azab itu tidak hanya cerita akhirat. Azab itu juga bisa jadi di dunia. Kesulitan yang bersangatan di dunia, musibah yang sangat menyakitkan di dunia, atau hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Nah, kata Allah, kalau kita bersyukur, maka Allah akan bebaskan kita dari azab. Nanti di ayat yang lain misalnya Allah berfirman, "In syakartum
In syakartum yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur maka Allah akan ridhoi kamu. Masya Allah. Allah akan berikan untuk kamu ridhonya. Bukankah ridho itu sesuatu yang paling kita harapkan dan syarat untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Nanti kurikulum yang ketiga dari Ramadan ini adalah kita lihat di surat Al-Baqarah ini ayat 186. Amalnya doa, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni itu ujibu da'wata da'i idza da'an. Amalnya doa, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang rasyada. Maka berdasarkan ayat ini, isi Ramadan itu perbanyak doa di bulan Ramadan. Baik doa dalam salat-salat kita ataupun doa di luar salat. Cari waktu-waktu yang makbul untuk berdoa. Saat sahur, di akhir sepertiga malam, atau saat berbuka puasa, atau saat antara azan dengan iqamat, atau pada saat-saat yang lain yang makbul. Cari, perbanyak doa di bulan Ramadan ini agar kita mendapat rasyada. Apa itu rasyada? Rasyada itu gabungan dari hidayah, petunjuk, ditambah dengan taufik, kekuatan untuk melaksanakan petunjuk, dan istiqamah, keteguhan hati melaksanakan petunjuk ini secara terus-menerus tanpa putus. Bukankah ini yang kita butuhkan? Bukankah rasyada ini sangat kita butuhkan? Allah beri kita petunjuk, Allah beri taufik, tenaga melaksanakan petunjuk itu, sehingga setiap petunjuk yang kita dapatkan, setiap hidayah yang kita terima, kemudian bisa kita kerjakan. Plus juga Allah berikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan petunjuk itu secara terus-menerus selama 11 bulan kemudian di luar Ramadan. Kalau ini terjadi, kalau rasyada ini kita dapatkan, Masya Allah, betul-betul akan terbimbing, betul-betul akhlak kita akan menjadi akhlakul karimah. Dan itulah tujuan Islam, itulah tujuan Nabi diutus. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, dan mendapatkan petunjuk, hidayah, mendapatkan taufik, dan juga keistiqomahan rasyada. Hadirin pendengar sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, itu kurikulum Ramadan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mari kita kerjakan 3 amal yang Allah sebut itu: puasa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak doa. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, dan mendapatkan rasyada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi kita, Allah beri kita taufik untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.